Kalau kamu tumbuh besar di Indonesia tahun 1980-an, kamu punya masa kecil yang luar biasa. Tapi anak-anak sekarang, mereka nggak akan pernah mengerti. Satu-satunya channel TV cuma TVRI. Minggu pagi wajib nonton Si Unyil. Main kelereng atau gasing sampai lupa waktu. Kalau ada telepon penting, harus numpang ke rumah tetangga. Malam-malam nonton layar tancap sambil duduk di atas tikar. Yuk kita putar kembali waktu dan mengenang 11 hal yang bikin masa kecil anak Indonesia tahun 80-an begitu berkesan. Ini 11 hal yang hanya akan dimengerti oleh kamu yang besar di era itu. Sambil nonton, hitung sudah berapa yang kamu alami sendiri. Dan tulis nomornya di komentar. 1. TVRI, satu-satunya channel TV. Sepanjang tahun 80-an, pilihan channel televisi di Indonesia cuma satu. TVRI, satu, tunggal, tidak ada lainnya. RCTI baru mengudara tahun 1989 dan awalnya cuma bisa ditangkap pakai dekoder khusus yang harganya tidak murah. Jadi sampai hampir penghujung dekade, seluruh keluarga Indonesia menonton acara yang persis sama di waktu yang persis sama karena memang tidak ada pilihan lain. Siaran mulai sore hari dan berhenti tengah malam dengan satu lagu penutup yang sama setiap malam, Padamu Negeri. Lalu layar berubah jadi pola uji warna, dan itu tanda bahwa malam sudah selesai dan kamu harus tidur. Tidak ada remote control untuk pindah channel, tidak ada Netflix untuk lanjut nonton. Ketika TVRI bilang selesai, selesai. Dan anehnya, tidak ada yang merasa kehilangan apa-apa. 2. Si Unyil jadi bahasa sehari-hari. Minggu pagi di tahun 80-an cuma punya satu jadwal yang tidak bisa diganggu-gugat, Si Unyil. Boneka buatan lokal dengan karakter yang semua anak hafal luar kepala. Si Unyil yang polos dan baik hati. Pak Raden yang galak tapi selalu kena batunya. Dan Pak Ogah, penjaga pos yang malas dan hanya mau kerja kalau ada imbalan. Dengan satu kalimat yang sampai sekarang masih dipakai. Cepek dulu dong. Cepek, 100 rupiah. Itulah tarif jasanya Pak Ogah untuk membuka palang jalan. Kalimat itu keluar dari mulut boneka kain di layar TV hitam putih dan dalam waktu singkat sudah jadi bahasa pergaulan anak-anak seluruh Indonesia. Kalau ada teman minta tolong sesuatu, kamu tinggal jawab, cepek dulu dong. Generasi sekarang tidak akan pernah mengerti kenapa itu lucu, tapi kamu tahu persis kenapa. 3. Permainan yang punya kurikulum sendiri. Main di luar bukan berarti duduk-duduk atau lari-larian tanpa tujuan. Di tahun 80-an, main di luar artinya kelereng, gasing, atau bekel. Dengan aturan yang sangat spesifik, teknik yang harus dipelajari, dan hierarki yang jelas antara yang jago dan yang masih belajar. Kelereng punya nama-namanya sendiri tergantung jenis dan ukuran. Cara menjentiknya ada tekniknya, dan anak yang jarinya belum benar tidak akan menang. Gasing harus diraut dulu sampai pas beratnya, lalu talinya dililitkan dengan cara tertentu yang tidak bisa asal. Semua pengetahuan ini tidak diajarkan oleh guru, tidak ada di buku. Diwariskan langsung dari anak yang lebih tua ke yang lebih kecil, di halaman tanah yang sama, sore demi sore. Itu kurikulum informal yang tidak pernah tercatat, tapi tidak pernah terputus selama puluhan tahun. 4. Telepon rumah yang lebih langka dari barang antik. Di era 80-an, telepon rumah bukan barang biasa, bukan seperti 90-an yang sudah mulai ada wartel di mana-mana. Di 80-an, kalau ada kabar penting yang harus segera disampaikan, ada anggota keluarga sakit, ada urusan mendesak, ada keperluan yang tidak bisa ditunda. Prosesnya dimulai dengan satu pertanyaan, tetangga yang punya telepon yang mana ya? Lalu kamu jalan ke sana, ketuk pintu, minta izin meminjam teleponnya. Kadang nunggu dulu karena sedang dipakai, kadang nomor yang dituju sibuk dan harus coba lagi besok. Satu panggilan telepon bisa memakan waktu dan tenaga yang tidak ada analoginya di dunia sekarang. Dan kalau ada yang punya telepon di rumahnya sendiri, status sosialnya di mata kampung langsung naik beberapa tingkat. Rumah itu otomatis jadi titik penting di lingkungan. 5. Kendaraan umum yang suaranya tidak bisa dilupakan. Sebelum angkot jadi standar transportasi umum di kota-kota Indonesia, ada dua kendaraan yang jadi raja jalanan, Oplet dan Bemo. Oplet adalah mobil tua berpintu samping yang mesinnya berbunyi dengan cara yang khas. Bukan bunyi mesin modern yang halus, tapi bunyi yang berkarakter, yang bisa kamu dengar dari ujung gang sebelum kendaraannya kelihatan. Bemo lebih kecil lagi,
Kendaraan roda 3 yang dikemudikan dari depan dengan posisi setir yang aneh dan badan penumpang duduk berhadap-hadapan di belakang. Naik bemo itu pengalaman tersendiri, badan terayun ke kiri dan ke kanan di setiap tikungan. Kalau penumpangnya banyak, yang terakhir masuk harus tengah nangkring di pinggir. Tidak ada sabuk pengaman, tidak ada peta rute yang jelas. Tapi kamu tahu kapan harus turun, karena kamu hafal jalurnya. Dan sopirnya juga tahu kamu. 6. Uang logam dan uang kertas Orde Baru. Anak 80-an punya pengalaman memegang uang yang sekarang sudah jadi barang koleksi. Uang logam dengan gambar burung cendrawasih, komodo, atau fauna khas Indonesia dalam pecahan 5, 10, 25, dan 50 rupiah. Uang kertas dengan desain dan warna khas Orde Baru yang sekarang hampir tidak ada yang ingat tampilannya kalau tidak sengaja menemukannya lagi. Kamu pernah pegang uang 5 rupiah dan itu cukup untuk beli sesuatu. Sekarang uang logam pecahan itu tidak beredar, bahkan tidak legal lagi sebagai alat pembayaran. Tapi kalau kamu tiba-tiba menemukan satu di laci lemari tua atau di bawah kasur nenek, kamu tidak akan buang. Kamu simpan. Karena tiba-tiba rasanya berharga lagi, tapi bukan karena nilainya. Karena semua kenangan yang ikut tersimpan bersamanya. 7. Antre beli kebutuhan bareng orang tua. Di beberapa periode tahun 80-an, antrean panjang bukan pemandangan luar biasa. Antrean beli kebutuhan pokok, antrean di depan toko yang mendapat kiriman barang bersubsidi. Anak-anak sering dibawa serta, bukan karena tidak ada yang menjaga di rumah, tapi karena kalau badan yang antre lebih banyak, giliran datang lebih cepat. Kamu berdiri di antrean itu dengan orang tuamu. Mungkin jam 6 pagi, mungkin masih mengantuk. Tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang memvideokan antrean untuk diprotes di media sosial. Semua orang berdiri di tempat yang sama, dalam situasi yang sama, dan itu membuat semuanya terasa wajar. 8. Lego versi lokal. Kalau kamu pernah main Lego di tahun 80-an, ada kemungkinan besar yang kamu main bukan Lego yang sebenarnya. Sebelum mainan branded gampang diakses di pasar Indonesia, beredar versi lokal yang tampilannya jauh lebih sederhana. Bukan balok-balok presisi dengan sistem interlocking yang sempurna, tapi potongan plastik sederhana, kadang cuma 2 bentuk, satu gundukan dan satu rongga, yang bisa disambungkan satu sama lain kalau kamu cukup sabar dan cukup kreatif. Tidak ada panduan bangunan, tidak ada target akhir yang dicetak di kotak, tapi kamu tetap membangunnya. Jadilah mobil, rumah, atau sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi kamu tahu persis itu apa di dalam kepalamu. Imajinasi tidak butuh instruksi, dan anak 80-an tahu itu dengan sangat baik. 9. Layar tancap di lapangan. Sebelum bioskop jadi sesuatu yang mudah dijangkau, hiburan nonton film punya formatnya sendiri di tahun 80-an. Layar tancap. Sebuah kain putih besar dipasang di tiang di lapangan terbuka. Proyektor keliling diangkut masuk, dihidupkan, dan tiba-tiba lapangan yang biasanya sepi itu penuh orang dari segala penjuru kampung. Kamu bawa tikar sendiri dari rumah, duduk di tanah atau di atas alas seadanya. Langit di atas kamu terbuka, jadi kalau malam itu ada angin, kain layarnya sedikit bergelombang dan gambar filmnya ikut bergetar. Tidak ada kursi nyaman, tidak ada AC, tidak ada popcorn dalam ember plastik besar. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dibeli di bioskop modern manapun. Kamu menonton film di bawah langit terbuka, dikelilingi orang-orang yang kamu kenal, dalam kegelapan yang terasa hangat. Dan kalau filmnya bagus, kamu pulang dengan kaki penuh debu dan kepala penuh cerita yang kamu bicarakan sampai berhari-hari setelahnya. 10. Ranking diumumkan satu-satu di depan kelas. Di era 80-an, tidak ada yang namanya privasi nilai. Hari pembagian rapor adalah momen paling dramatis dalam kalender seorang anak Indonesia. Bukan karena rapornya dibagikan secara pribadi ke orang tua, tapi karena sebelum rapor dibagikan, guru mengumumkan ranking satu persatu di depan seluruh kelas. Ranking pertama, si A. Si A berdiri, disambut tepuk tangan. Ranking kedua, si B. Dan seterusnya sampai ke bawah. Sampai nama yang terakhir disebut, yang tidak bisa berdiri dengan perasaan yang sama seperti yang pertama. Rapor fisik merah putih itu kemudian dibawa pulang dengan tangan yang tidak selalu yakin ingin menyerahkannya ke orang tua. Beberapa anak berjalan lebih lambat dari biasanya menuju rumah. Beberapa duduk dulu di pinggir jalan.
mencari kata-kata yang tepat, atau sekedar menunda beberapa menit yang terasa seperti keharusan. Sistem itu sekarang sudah diganti demi alasan psikologis yang masuk akal. Tapi bagi kamu yang pernah ada di ruang kelas itu, kamu tidak akan pernah lupa rasanya. 11. Kaset Cica Kuswoyo dan Trio Kwek-Kwek di setiap pesta ulang tahun. Sebelum ada Sherina, sebelum ada lagu anak-anak generasi 90-an yang sekarang lebih dikenal, di tahun 80-an, soundtrack masa kecil Indonesia dikuasai oleh penyanyi cilik yang suaranya sudah hafal kamu dengar bahkan sebelum kamu bisa membaca. Cica Kuswoyo dengan lagunya Heli yang sampai sekarang masih bisa kamu nyanyikan lengkap dari awal sampai akhir meski sudah berapa puluh tahun berlalu. Trio Kwek-Kwek dengan lagu-lagu yang diputar di tape recorder kotak besar di setiap pesta ulang tahun tetangga. Kaset itu tidak langsung diputar dari lagu pertama. Kamu harus fast forward dulu, tekan play, cek, tekan stop, sampai jarum penunjuk di kaca kecil itu berada di posisi yang tepat. Prosesnya makan waktu, tapi tidak ada yang keberatan. Karena ketika lagu yang tepat akhirnya berbunyi dan semua anak di pesta itu mulai bergerak, itu adalah momen yang sempurna. Tanpa playlist, tanpa algoritma, hanya kaset, tape recorder, dan keberuntungan menemukan lagunya di posisi yang benar. 11 hal, 11 pintu kecil yang bisa membawa kamu kembali ke masa kecil yang tidak akan pernah bisa diulang. Dan mungkin justru karena itu, selalu terasa lebih indah dari yang sebenarnya. Anak-anak sekarang punya dunia yang lebih mudah, lebih cepat, lebih terhubung. Tapi mereka tidak pernah tahu rasanya antre berjam-jam untuk sesuatu yang sekarang bisa dipesan online dalam 2 menit. Tidak pernah tahu rasanya hafal jadwal TV karena tidak ada pilihan lain. Dan mungkin tidak apa-apa, karena kenangan itu bukan untuk mereka. Kenangan itu milikmu. Dari 11 tadi, mana yang paling keras menghantam nostalgiamu? Tulis nomornya di komentar. Dan kalau ada kenangan 80-an yang tidak ada di list ini, tambahkan juga. Siapa tahu masih banyak yang belum kita ceritakan. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Zaman Emas, karena masih banyak cerita era itu yang belum sempat kita buka bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.